Koalisi Perubahan segera menggelar deklarasi untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Namun yang menarik perhatian pemirsa, Surya Paloh sebagai motor koalisi masih gencar melakukan gerilya politik. Surya Paloh mengungkap ada niat untuk bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Paloh juga membuka kemungkinan bergabung dengan koalisi Indonesia Bersatu. Apakah Surya Paloh berharap bisa membangun koalisi yang lebih besar termasuk dengan PDIP? Mungkinkah Anies Baswedan akan dipasangkan dengan Ganjar Pranowo dalam Pilpres mendatang? Oke, kita mungkin ke pakar terlebih dahulu, mungkin ke Mas Hanta. Mas Hanta ini melihat kunjungan selanjutnya Nasdem atau Pak Surya Paloh ke Bu Mega atau ke PDIP, bagaimana melihatnya? Ya, ini saya kira ini seperti puzzle ya. Dia saling berhubungan semuanya kalau saya membaca. Yang menariknya saya memberi catatan Pak Surya Paloh ini bukan politisi kemarin sore ya, Mas Willy. Beliau punya jam terbang tinggi, biasanya kingmaker, punya strategi politik yang jenius biasanya. Tapi di saat yang sama, saya memulainya dengan pertemuan dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi juga terkenal seorang politisi yang tidak dianggap enteng. Kenapa? Cukup pemberani dan kadang juga cukup cerdik dalam mengambil langkah-langkah politiknya. Terbukti ketika Pak Jokowi membangun strategi berhadapan dengan koalisi partai di mana beliau bukan ketua umum, tapi membuat semacam polanya multipolar. Nah, dari beberapa pertemuan ini, saya melihat tidak bisa dibaca langkah politik atau manuver politik Pak Surya Paloh ini dibaca dalam satu sayap. Dia dalam banyak sayap. Saya membacanya memiliki berbagai macam sisi politik atau misi politik yang dibawa. Apakah betul manuver belakang yang sedang dilakukan ini sepenuhnya manuver Partai Nasdem dan Bang Surya Paloh? Menurut saya belum tentu. Apakah ini membawa misi Pak Jokowi yang punya kesepakatan dengan Pak Surya Paloh? Bisa iya. Yang paling tahu ya beliau berdua karena mereka punya kesepakatan atau deal dan seterusnya. Salah satu yang bisa dibaca, santer terdengar cukup kuat kemungkinan akan ada reshuffle kabinet, tapi ternyata dianggap batal dan seterusnya. Nah, ini saya kira Rabu Pon yang lalu itu lewat itu satu bukti bahwa manuver politik atau strategi politik Pak Surya Paloh cukup besar, cukup kuat ya. Nah, apakah agenda ini kita akan membacanya bahwa Pak Surya betul-betul akan melakukan safari politik, bertemu dengan Pak Jokowi, bertemu dengan KIB, bertemu dengan Pak Prabowo, itu mengatakan kami mengusung koalisi perubahan dan kita berbeda. Menurut saya belum tentu ya, itu kulitnya. Bacaan saya bisa jadi ada agenda lain yang sedang dimainkan. Ya saya kira seperti saya katakan Pak Surya dan Partai Nasdem bukan politisi kemarin sore, tetapi dalam istilah saya tadi seperti game ya. Ini saling menguatkan posisi tawarnya. Ketika Bang Surya bertemu dengan Pak Jokowi, maka Pak Surya posisi tawarnya berhadapan dengan koalisi perubahan, yaitu PKS dan Partai Demokrat menguat. Selain dengan teman-teman semua, saya punya alternatif yang lain. Ditambah lagi ada manuver Pak Surya Paloh bertemu dengan Pak Erlangga dengan Partai Golkar. Kalau begitu kita bacanya sama, kita baca dengan pertemuan Pak Jokowi. Sama, Pak Jokowi bertemu dengan Pak Surya Paloh bukan dilihat sekedar pertemuan biasa, tapi juga memperkuat posisi tawar Pak Jokowi yang sedang berdinamika juga dengan Ibu Megawati terkait dengan Capres PDI Perjuangan. Jadi, dua hal ini, misi ini yang sedang diperankan kuat, apakah ini misi Pak Surya Paloh atau misi Pak Jokowi? Plus kemudian sudah dibicarakan dengan Pak Surya Paloh. Yang kedua, saya kira dilihat dari pergerakannya, kemungkinan atau probabilitas yang kedua menurut saya ya, bisa keliru Mbak Willy, misi Pak Jokowi atau peran Pak Jokowi dalam peran memainkan multipolar politik multiporosnya menurut saya relatif cukup kuat. Tadi yang ada sinyalemen apa mungkin ada misi yang dibawa kemungkinan Pak Surya selain bawa Anies Baswedan, kemudian kita tahu Jokowi juga punya Ganjar Pranowo, apa mungkin misi untuk menyatukan kalau dalam bahasa Mas Willy tadi sekat-sekat ideologis dan seterusnya itu bisa dipersatukan seterusnya. Jadi saya kira opsi untuk mempertemukan kepentingan politik itu cukup besar. Okay. Tetapi masing-masing juga punya opsi lain. Saya kira baik Pak Jokowi punya opsi selain bersama Pak Surya Paloh kalau tidak sepakat dalam pelaksanaannya, dan Pak Surya dan Partai Nasdem kalau itu kemudian sulit dilaksanakan, ya kejadian nanti akan mengusung Anies Baswedan sebagai capres dari koalisi perubahan. Nah, poin saya yang sedang bergerak menguat itu bukan sedang memperkuat koalisi perubahan, pun bukan sedang ingin berusaha ke PKB, tapi sedang ada titik tengah yang sedang dimainkan Pak Surya dan Pak Jokowi. Sedang mencoba kemungkinan, ini kan kemungkinan untuk mengawal agenda politik ke depan. Dan ini kan menarik, Pak Surya akan memegang kendali tanda petik dari koalisi perubahan.
itu sangat kuat dan menentukan langgam dinamika koalisi akan menjadi lawan Pak Jokowi atau akan menjadi teman poros yang dibangun oleh Pak Jokowi atau bahkan mohon maaf saya harus mengatakan Partai Nasdem dan Pak Surya dan Pak Willy bisa tanda petik dari dalam menghancurkan potensi koalisi perubahan. Kemudian kalau ada kemungkinan deal politik bersama Pak Jokowi. Tapi juga opsi kedua di mana Pak Surya dan Partai Nasdem punya agenda politik memperkuat koalisi perubahan bersama Mas Anies Baswedan, saya kira tetap opsi yang kuat dan bergulir. Jadi ini masih dinamis lah kira-kira bacaan saya. Masih dinamis, ada poin yang cukup menarik. Apakah mungkin kira-kira ini mengagendakan antara Anies dengan Ganjar atau mungkin ini akan ada terjadi poros antara Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi? Tadi pernyataan yang cukup menarik dari Pak Jazilul. Jadi kalau sudah banyak membangun komunikasi politik dengan berbagai partai, tapi ada kekhawatiran juga jangan-jangan kalau tidak berhasil malah ditinggalkan. Kalau dari pandangan Mas Hanta, apakah strategi politik yang dilakukan Nasdem ini membangun komunikasi politik terkesan efektif atau justru mencela-mencela dan dikhawatirkan malah bisa ditinggalkan, Mas Hanta? Ya, saya kira tadi ya, ada beberapa misi ya. Kalau saya baca ada misi utama, ada misi antara. Karena dalam politik kan tidak boleh mengunci opsi, mengunci misi. Kalau harus A, selalu saya kira tidak tercapai misi A akan mengambil opsi yang kedua. Nah, kalau saya lihat bacanya sebelum sampai ke sana, ini pertarungan trio atau 3 kingmaker terkuat saat ini realitasnya di Indonesia jelang 2024. Siapa mereka? Surya Paloh, Joko Widodo, dan Megawati Soekarno Putri. Mereka adalah orang-orang yang bukan menjadi capres. 3 orang ini sedang berebut pengaruh tanpa mengurangi, mengecilkan dengan peran Golkar dan seterusnya. Tapi 3 ini adalah kita lihat punya agenda politik sebenarnya yang tersimpang. Tapi mereka bisa bertemu. Nah, membaca 3 ini, jangan melulu misalnya apakah Pak Surya akan berhadapan dengan Ibu Mega dan Pak Jokowi. Tapi bisa sebaliknya. Apa mungkin Surya Paloh dengan Jokowi akan berhadapan dengan Ibu Mega dan seterusnya. Jadi saya melihat ada 3 ini yang sedang bergulir ya. Kita jangan terlalu cepat buru-buru untuk menyimpulkan. Ini pertarungan 3 kingmaker yang paling terkuat dalam dinamika politik hari ini. Nah, misi siapa yang akan memenangkan pertarungan kita perlu menunggu beberapa poin. Saya kira beberapa perjalanan dinamika politik yang akan berlangsung. Nah, saya ingin memetakan secara singkat yang dimiliki oleh dinamika politik. Saya jawab soal Partai Nasdem itu. Ada kerumitan memang dalam posisinya. Ingin menjaga 2 kepentingan politik Nasdem secara sekaligus. Satu sisi, Nasdem ingin menjaga posisinya tetap berada di pemerintahan dengan husnul khotimah sampai akhir pemerintahan Pak Jokowi. Dan Nasdem sekira Pak Surya bahkan menegaskan tidak mau dikesankan berjarak, berdiametral dengan Pak Jokowi dan seterusnya. Ingin tetap menunjukkan kesetiaannya kepada Pak Jokowi. Itu poin yang harus digarisbawahi. Beda kalau ingin menunjukkan kami ada perubahan, kami berbeda dengan Jokowi. Itu tidak pernah. Ingin menunjukkan kami ada tetap bersama Jokowi. Tetapi di saat yang sama bergulir juga, terutama yang di level di bawah Pak Surya Paloh itu kuat juga suara-suara yang ingin melakukan perubahan, membangun poros baru, poros perubahan yang antitesa istilahnya dari Pak Jokowi di 2024. Itu poinnya. Nah, karena situasi inilah yang sedang diperjuangkan Nasdem membuat dinamika sedang berlangsung, tapi kan ada titik temu, ada dinamika 3 poros koalisi 3 kingmaker tadi yang memainkan catur-catur politiknya. Yang sedang kita bahas ini kan permainan catur tanda petik yang sedang dimainkan oleh Pak Surya Paloh. Saya mengistilahkan koalisi yang sedang terbangun ini ada koalisi yang rumit. Saya tidak terlalu berani untuk menyimpulkan bahwa koalisi di Indonesia saat ini sudah mengkristal. Dia bisa jadi terpendar nanti, mencair ke segala arah, nanti berubah. Jangan terlalu kaget kalau tiba-tiba koalisinya berubah. Berubah dinamikanya, apalagi pemilu pilpres masih 1 tahun. Tiba-tiba Pak Jokowi berkawan dengan Pak Surya Paloh. Atau sebaliknya, ada Pak Prabowo dengan siapa. Jadi jangan terkaget-kaget dalam istilah saya. Karena itu Surya Paloh dan Nasdem saya kira sedang menjalankan 2 misi sekaligus. Misi ini yang sedang dimainkan. Karena ya koalisinya rumit, maka koalisi yang dibangun semuanya koalisi yang rentan. Sulit untuk terkonsolidasi, terkristalisasi cepat, rentan. Meskipun PKS dan Partai Demokrat sudah mengatakan Anies Baswedan, kan punya tantangan, mereka bertarung di pileg. Soal cawapres, AHY, kemudian ada nama-nama yang lainnya. Dinamikanya masih cukup keras. Sepanjang September Oktober belum didaftarkan ke KPU, menurut saya sangat rentan semua koalisi. Tidak hanya di koalisi perubahan, di koalisi yang lainnya, termasuk Pak Jazilul, di Pak Prabowo. Jadi semua saling menunggu seperti yang saya katakan itu. Karena itu yang harus digarisbawahi adalah tidak mau dikesankan tadi
Pak Surya dan Partai Nasdem tidak mau dikesankan berjarak dengan Pak Jokowi. Itu jadi catatan bagi saya bahwa untuk mengkristal menjadi 3 poros, kemudian untuk melakukan bergaining politik di putaran kedua dan seterusnya agak sulit. Pak Surya menurut saya masih memikirkan potensi bekerja sama atau bersama-sama dengan Pak Jokowi. Terlepas siapa capresnya di 2024, apa Anies, apa Prabowo, menurut saya Pak Surya Paloh tidak harus Anies Baswedan, sama dengan Ibu Mega, tidak harus Mbak Puan atau Ganjar Pranowo. Semua punya agenda-agenda politik. 3 kingmaker itu, Jokowi, Megawati, dan Surya Paloh. Nah, catur politik itu sekarang menurut saya sedang bergulir. Nah, saya bisa hanya menyimpulkan, belum berani untuk mengatakan bahwa semua koalisi akan mengkristal. Semuanya masih mengalami kerentanan. Karena apa? Karena kerumitan. Dan polanya masih multipolar. Belum menuju tripolar. Begitu mungkin catatan saya. Mas Hanta, kita kan lihat pertemuan dalam waktu dekat ini adalah antara Surya Paloh dengan Megawati. Bagaimana kemudian kita membacanya dari sisi PDIP? Saya kira beda ya, PDI Perjuangan tadi saya nyambungkan disampaikan oleh Prof. Karib. PDIP punya langgam politik yang berbeda, dia punya mekanisme yang sendiri. Nah, polanya itu memperkuat ya 3 kingmaker tadi, king queen maker tadi antara Ibu Mega, kemudian Pak Jokowi, yang sebenarnya yang lebih istilah tadi misterius, yang tidak bisa dibaca, dinamikanya itu jangan-jangan dinamika catur politik yang lebih keras itu antara Ibu Mega dan Pak Jokowi. Nah, karena itulah saya kira yang kita tidak bisa terlalu cepat untuk menyimpulkan tadi. Sehingga siapa yang akan bertarung, misalnya Anies Baswedan akan maju dalam pertarungan, maka apakah mungkin Ibu Mega dan PD Perjuangan terpaksa akan mengusung Ganjar Pranowo misalnya untuk berhadapan, misalnya tidak berhasil. Tapi kan di saat yang sama, tadi kita mengatakan, jangan lupa, kalau kita tracking statement Pak Surya Paloh, coba dicari, pernahkah ingin memasangkan antara Prabowo, antara Ganjar dan Anies Baswedan? Lalu kita tarik simpul-simpulnya itu, sehingga saya mengatakan tadi. Jadi ini kayak ini ya, memperkuat kalau ditarik tali temalinya, ini Pak Surya, ada pertemuan, saya ingin nyambung ke PDIP tadi, ada pertemuan dengan Pak Jokowi. Ini posisi Pak Jokowi menguat karena sedang berdinamika dengan PD Perjuangan. Tapi yang sangat sama, Pak Surya juga bergaining positionnya menguat ketika berhadapan dengan koalisi perubahan yang sedang menentukan cawapres dan sebagainya. Nah, PD Perjuangan itu kan seperti ingin menentukan kami yang paling dominan. Saya kira positif. Saya setuju dengan Prof. Karib tadi soal harusnya publik ikut proses demokratisasi untuk menentukan menu. Tapi di saat yang sama kita tahu di dinamika antara tiga poros ini, yang di PD Perjuangan lah yang paling ditunggu siapa yang akan diusung oleh PD Perjuangan itu menjadi penting. Nah, petanya ini kita kan berpikir ada perubahan, kemudian ada dalam pemerintahan, bahwa Pak Jokowi PD Perjuangan ini pasti nanti akan bersama dengan Pak Jokowi, belum tentu. Nah, peta 3 itu mengkonfirmasi bahwa dianggap penting bagi Pak Surya Paloh untuk bertemu dengan PD Perjuangan. Menurut saya tidak mudah ya, pertemuan dengan PD Perjuangan tidak semudah pertemuan dengan Pak Surya Paloh.